pagi anak-anak siswa-siswi SMP Ulil Amri kelas 7. Gimana kabarnya pada hari ini? Sehat? Semoga kita sehat selalu ya, dengan menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Insya Allah kita semua sehat ya. Oke, kita semua bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Tentunya pembelajaran hari ini sama seperti hari-hari sebelumnya, yaitu menggunakan metode daring atau belajar dari rumah BDR. Namun walaupun pembelajaran kita itu BDR atau belajar dari rumah, itu tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar ya. Kita harus tetap semangat dalam belajar, kita tetap harus semangat dalam menuntut ilmu ya. Oke, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang teks fabel ya. Pengertian teks fabel, ciri-ciri teks fabel itu kita sudah bahas ya. Nah, pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan teks fabel ya. Namun sebelum kita melanjutkan ke materi unsur kebahasaan teks fabel, seperti biasa alangkah baiknya kita sebelum belajar harus berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang kita pelajari pada hari ini tentunya semoga bermanfaat ya. Oke, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu tentang unsur kebahasaan teks fabel. Nah, unsur kebahasaan teks fabel ini ada 4 ya. Yang pertama itu kata kerja, yang kedua itu kata sandang, kemudian yang ketiga kata keterangan waktu dan tempat, kemudian yang keempat menggunakan kata hubung keterangan waktu ya. Itu unsur kebahasaan teks fabel. Nah, kata kerja ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada kata kerja transitif. Nah, yang kedua itu ada kata kerja intransitif. Kata kerja transitif itu kata kerja yang memerlukan objek. Sedangkan kata kerja intransitif itu sebaliknya, kebalikannya. Kata kerja yang tidak memerlukan objek. Kata kerja transitif itu kata kerja yang memerlukan objek. Ya, jadi kata kerja ini memerlukan objek. Seperti contoh, ya, monyet memakan semua buah-buahan di taman. Monyet ini sebagai subjek, buah-buahan ini menjadi objek. Nah, itu kata kerja transitif. Buah-buahan ini yang menjadi objek. Nah, kalau kata kerja intransitif itu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Seperti contohnya, kura-kura hanya terdiam. Nah, cukup. Kura-kura ini menjadi subjek. Nah, nggak ada objek. Nah, itu sudah tidak ada objek ya. Tidak ada objeknya lagi. Itu kata kerja intransitif ya. Jadi perbedaan antara kata kerja transitif dan intransitif itu tergantung pada objek. Kalau kata kerja transitif itu memerlukan objek, atau kalau kata kerja intransitif itu tidak memerlukan objek ya. Kemudian yang kedua, unsur kebahasaan teks fabel itu menggunakan kata sandang ya. Kata sandang si dan sang. Penggunaan dalam penulisan kata si dan sang ini harus menggunakan huruf kecil ya. Ya, kecuali ditulis di awal kalimat. Contoh, kemudian monyet memanggil sang kancil. Nah, penulisan sang ini kecil karena berada tidak di awal ya. Semisal contoh lagi,
sang monyet meminta maaf pada si kancil. Kemudian yang ketiga, menggunakan keterangan tempat dan waktu. Biasanya kalau menggunakan keterangan tempat itu biasanya menggunakan di dan ke, ya, di dan ke. Nah, untuk keterangan waktu itu biasanya menggunakan pada, ya, menggunakan pada. Itu contoh. Sang kancil mengajak kura-kura ke taman. Nah, ke di sini menunjukkan tempat, ya. Menunjukkan tempat. Tempatnya di mana? Di taman. Ya, contoh lagi, monyet melihat kancil sedang bermain di taman. Nah, di sini juga menunjukkan tempat, ya. Itu untuk contoh menggunakan keterangan tempat. Kemudian contoh menggunakan keterangan waktu, yaitu menggunakan pada, ya. Contohnya, pada malam hari kelelawar mencari makan. Nah, pada ini menunjukkan waktu. Waktunya apa? Berarti waktunya malam, ya. Pada malam hari kelelawar mencari makan, ya. Jadi kalau menunjukkan tempat itu menggunakan ke dan di. Kalau menunjukkan waktu berarti itu menggunakan pada, ya. Itu. Kemudian unsur kebahasaan teks fabel yang keempat itu ada konjungsi atau kata hubung yang menyatakan waktu, ya. Kata hubung yang menyatakan waktu itu biasanya kata hubung yang digunakan dalam teks fabel itu biasanya lalu, kemudian, akhirnya, ya. Contoh, lalu si monyet meminta maaf. Nah, kemudian contoh lagi, akhirnya sang monyet tidak lagi mengulangi kesalahannya. Itu, ya, menggunakan kata hubung. Oke, sampai sini paham? Jadi itu, ya, unsur kebahasaan teks fabel itu ada 4. Yang pertama kata kerja, yang kedua itu kata sandang, kemudian yang ketiga kata keterangan waktu dan tempat, kemudian yang keempat kata hubung yang menyatakan waktu, ya. Itu unsur kebahasaan teks fabel. Oke, cukup sekian materi pada pagi hari ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.